saudara kita warga binaan dimanapun berada boleh bergabung hari ini. Tuhan memberkati tugas ibu bapak semuanya yang menjaga, mengembalakan, membimbing, mengajar, menuntun kami semua warga binaan. Puji Tuhan. Ayo kita belajar. Tema kita, sebentar. Puji Tuhan kalau Tuhan berikan kita kesempatan lagi untuk boleh bertemu dalam hadirat Tuhan, boleh belajar bersama-sama. Ya, tema kita hari ini, Gali coba kamu sebutin karena Papi sudah beri kalimat yang lain. Gali? Ya, Papi. Ya, sebutin temanya. Temanya mengontrol diri dan berfokus pada tujuan yang Tuhan kehendaki. Ya, saya beri tema hidup yang paling kacau adalah hidup yang tidak fokus kepada tujuan atau target yang Tuhan berikan. Puji Tuhan, saudara dari Pohuwato, semangat juga semuanya ya. Saya lihat di sini. Nah, saudara, kalau kita melihat sebuah fakta dalam hidup yang tidak pernah fokus, yang nggak pernah sampai kepada sasaran, maka orang itu adalah orang yang paling kacau hidupnya. Ya, dengarkan. Sekalipun saudara-saudara, anak-anak saya, warga binaan, tidak ada orang yang suka ada di tempat yang sekarang saudara sedang berada. Tapi, gunakan waktu yang ada. Entah berapa lama lagi saudara menjalani ya tanggung jawab yang sudah kita lakukan. Berapa lama lagi yang masih lama, yang sudah berapa minggu atau berapa bulan lagi, gunakan waktu yang ada sambil menunggu saat saudara bebas itu menemukan tujuan hidup saudara. Buat rencana, ya rencana itu nggak ada yang bayar. Ya buat rencana, ya sebaik-baiknya buat rencana, ya karena rencana itu gratis, ya tidak perlu bayar apa-apa. Rencana, impikan. Nanti kalau saudara keluar, saudara bebas, kira-kira apa yang akan saudara lakukan dalam hidup ini? Harus. Bahkan sesusah-susahnya orang hidup, seberat-beratnya sebuah kehidupan, sehebat apapun tantangan kesulitan yang kita sedang hadapi, perhatikan baik-baik ya, maka kita tetap harus punya target dalam hidup dan harus punya tujuan. Jadi jangan setelah 2 hari akan bebas, saudara baru mikirkan aku mau buat apa nanti kalau aku bebas. Terlambat sekali. Sekarang ini kerjakan itu. Semua kita yang sering ikut Senin, Rabu, Jumat, Mojokerto hadir ya, pasti kita pernah dengar seorang saudara kita warga binaan ya, Pak Nelson Sembiring. Dia seorang doktor ya, dia profesor hebat lulusan Jepang ya, dia ada di LP Porong dan divonis 10 tahun. Waduh, ngeri sekali. Bahkan waktu istri meninggal, dia pun nggak bisa tahu. 2 anaknya lari karena apa? Malu papanya di penjara. Nah, itu kasus yang rame ya, yang rame waktu itu 10 tahun yang lalu. Masuk berita nasional. Nah, akhirnya diketahui dia dikorbankan. Tapi ya hukumnya begitu. Nah, tapi selama Pak Nelson ini di dalam penjara ya, kena 10 tahun, tidak bisa banding, tidak bisa dapat remisi, nggak bisa apa-apa ya. Tapi dia berguna hidupnya. Ilmu yang dia terima waktu kuliah di Jepang sampai doktor, itu dia gunakan, dia praktekkan di dalam LP Porong. Nah, yang belum tahu supaya tahu ya kisah ini. Apa ilmu yang dia pelajari? Dia itu doktor kimia, ahli kimia. Nah, selama di Jepang, dia belajar membuat tahu yang paling sehat.
yaitu tahu nigarin. Nah, tahu itu tidak diberi cuka, karena 100% lah orang buat tahu di mana saja pakai cuka, dan itu tidak sehat buat lambung atau kesehatan. Nah, ketika dia divonis 10 tahun, dia nggak putus asa, dia berkarya. Pak Nelson jadi berkat, waduh luar biasa sampai hari ini ya. Tanggal 19 Juni yang lalu saya ada di LP Porong, melihat langsung pabrik tahu nigarin. Itu luar biasa. Sekarang hampir semua rumah sakit di Surabaya menggunakan produksi tahu nigarin ini. Nah, bulan Juli, kira-kira 3 minggu lagi, Pak Nelson akan bebas. Oh, Sintang hadir juga. Nah, luar biasa. LP Porong adalah satu-satunya LP di seluruh dunia. Catat ya, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Satu-satunya LP yang ada pabrik tahu, dan pabrik tahunya pabrik tahu tersehat. Wah, itu luar biasa. Nah, saya sempat tanya, gimana kalau Pak Nelson bebas 3 minggu lagi? Oh, sudah ada yang meneruskan. Jadi semua warga binaan di dalam LP Porong itu makan tahu yang sehat. Bahkan pemerintah menyediakan alat-alat produksi ya untuk pabrik tahu itu. Jadi kalau Pak Nelson bebas pun pabrik tahu tetap berjalan di situ. Dan itu jadi berkat. Oh, TV dari semua channel TV Indonesia dari luar negeri pernah meliput. Wah, itu luar biasa. Nah, itu salah satu contoh. Walaupun narapidana, maaf kalau saya pakai kalimat ini, tapi dia tidak putus asa dan tidak membiarkan dirinya terpuruk. Bahkan yang lebih hebat lagi, ternyata berapa tahun terakhir Pak Nelson sudah menyiapkan pabrik tahu itu di luar LP. Jadi nanti kalau Pak Nelson bebas, maka dia pun bisa memproduksi tahu itu dan pelanggannya sudah banyak. Nah, itu kan luar biasa. Itu salah satu contoh. Maka itu sambil anak-anak saya, saudara saya, warga binaan menunggu waktu untuk bebas, temukan fokus, temukan tujuan, temukan target, lalu fokus ke situ. Jangan putus asa, jangan menyalahkan siapa-siapa, maaf, jangan malas-malas, tapi temukan apa yang Tuhan tunjukkan kepada saudara. Mari kita baca ayat yang pertama ini. Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Woi, Puput, kamu ada juga. Ini luar biasa, Puput. Ya, nanti saya cerita tentang Puput ini. Dia doktor, lulusan Jepang juga, Kansai University. Ya, anak yang hebat. Nanti bulan September dia diundang ke Perancis untuk mengembangkan penelitiannya yang dia buat karena Tuhan menunjukkan harus buat itu ya, alat namanya telemedis ya. Oh, oke, Rondi, kakek senang sekali ini cucu saya ikut belajar, ajak yang lain ya. Oke, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Tuhan. Haleluya. TSI-nya langsung ya, TSI-nya langsung. Wah, assalamualaikum, bagus, papa senang sekali kamu belajar. Ini anak saya dari Lubuk Linggau, walaupun dia bukan Kristen tapi sering ikut belajar. Puji Tuhan. Nah, ini dalam terjemahan sederhana Indonesia ada tulisan bagus. Wih, Pak Bambang ya, ex Astra Surabaya, sudah lama kita nggak ketemu ya.
Ibrani 12 ayat 2 terjemahan sederhana Indonesia. Dalam pertandingan ini, nah kata ini bagus sekali. Ya, dalam pertandingan ini, saudara, siapapun kita, ya, orang yang paling sederhana, kalau saya nggak berkata orang yang miskin, nggak punya apa-apa, orang yang paling sederhana, sampai yang paling kaya, yang punya posisi tinggi, ternyata bentuk hidup kita adalah pertandingan. Ingat itu baik-baik, kita ini sedang di arena pertandingan, ya. Jangan lupa, dalam pertandingan ini, berapa hari yang lalu saya melihat video, ya, saya nggak tahu siapa yang buat, dikirim. Seorang ibu wanita dengan 2 anak, dia pemulung, cadat, bawa gerobak. Nah, di gerobak itu didesain begitu rupa, bagian depan tempat dia pas narik gerobaknya itu ada tempat sederhana untuk 2 anaknya diletakkan di situ. Aduh, waktu saya dapat video itu, sayang, saya nggak bisa kontak yang kirim video itu ada di kota mana. Nah, yang mengagumkan dalam video itu, wajah ibu ini cerah, senyum. Itu saya nggak bisa bayangkan bagaimana dia hidup pemulung dengan bawa 2 anak. Maka itu saya nggak tahu itu di mana dan apakah bapak suaminya masih ada. Tapi yang saya mau ceritakan kepada saudara, ibu itu nggak patah semangat. Lalu ditanya oleh yang mewawancara itu, jadi dengan memulung ini sehari dapat berapa? Saya kaget, saudara. Ya paling 40.000 kalau saya dapat barang-barang yang cukup bagus. Sehari 40.000 dengan 2 anak. Tapi wajahnya ceria sekali. Nah, itu yang mengagumkan. Nah, saudara, jadi semua kita ini sedang dalam pertandingan. Lalu yang buat video itu bertanya, Erikson, senang sekali bisa belajar, ketemu kamu. Lalu yang buat video itu tanya, ini pertanyaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi, cita-cita ibu apa? Saudara tetap dengan wajah yang ceria. Saya berjuang supaya 2 anak saya ini bisa kuliah nanti. Wih. Aduh, kuliah kan gak murah. Pemulung yang sehari-hari kurang lebih dapat 40.000. Tapi semangat hidupnya itu yang saya kagum. Saudara perhatikan, hidup ini dalam pertandingan. Oke, dalam pertandingan ini hendaklah mata kita terus memandang ke depan. Oke, sebelum saya baca sampai selesai, ayo semua kita sekarang membayangkan kita ada di sebuah gor, gelanggang olahraga, dan kita melihat atletik, ya, entah itu lari, ya, entah itu estafet, lari 300 meter, entah itu maraton, entah itu pertandingan apa, pokoknya atletik lah. Nah, dengarkan. Walaupun seorang atlet yang sedang bertanding itu tahu pacarnya ada di situ untuk nonton. Maaf kalau saya pakai ilustrasi ini, ya, pacarnya ada. Ayo kita mikir, apa yang terjadi dengan saudara kita ini, atlet ini, ketika dia ada di jalur pertandingannya, terus matanya lihat ke tribun, pacarku duduk mana ya? Pacarku duduk mana ya? Maaf. Ayo, sehebat-hebatnya atlet ini, kalau dalam suatu pertandingan ternyata dia tidak fokus ke depan, ke jalur, ke treknya. Udahlah, semua kita ngerti. Walaupun pacarnya, ya tapi jangan segitulah. Betul ya? Masa gara-gara pacarnya aja
dia kalah terus lari ke jalur orang lain, kan nggak mungkin. Nah, temukan apa fokus saudara, apa target saudara, dan tujuan saudara. Fokus ke situ. Kembali Filipus ayat yang berikut. Nah, di ayat ini Seragen hadir, puji Tuhan. Ya, di ayat ini kita melihat fokusnya kemana. Ya, fokusnya kemana. Saya ulangi lagi. Dalam pertandingan ini hendaklah mata kita terus memandang ke depan, yaitu kepada Yesus. Dialah perintis dan pahlawan iman yang terutama bagi kita dan yang sudah menyelesaikan pertandingannya. Oh, puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pertandingannya dengan sempurna. Yesus tabah menahan penderitaan yang sangat memalukan di kayu salib karena dia terus memandang ke depan kepada sukacita yang sudah disediakan baginya di kemudian hari. Sekarang dia duduk menantikan kita di tempat yang paling terhormat di samping takhta Tuhan. Ayat satunya Ibrani 12 ya, ayat 1. Apa yang kita harus perhatikan? Ya, shalom semua yang ikut ya. Apa yang harus kita perhatikan? Ini sungguh-sungguh luar biasa. Karena kita mempunyai banyak saksi. Nah, kalau saya pakai istilah pertandingan, karena kita mempunyai banyak supporter. Weh, NTT hadir, puji Tuhan ya. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. TSI-nya. Woi, orang hebat. Agam Riyadi, senang sekali bisa gabung. Agam, kapan ini kita bisa ketemu ya, Kak? Mau belajar banyak, Papi mau belajar banyak dari kamu. Jadi saudara-saudari, mengingat betapa banyaknya pahlawan iman yang sudah mendahului kita dan sekarang sedang menantikan kita. Isman, puji Tuhan kamu gabung. Marilah kita mengikuti teladan mereka. Buanglah semua beban dan dosa yang menghalangi kita dalam pertandingan yang sudah ditetapkan Tuhan untuk kita jalani. Marilah kita terus berjuang sampai akhir. Luar biasa saudara. Jadi ada saudara kita. Kalau kita hitung sejak zaman Adam, lalu ada Nuh, dan seterusnya ya, sampai yang terakhir saudara kita di Indonesia yang karena nama Tuhan dia harus jadi martir. Nah, ikuti teladan mereka. Nah, kembali soal pertandingan ya. Ini contoh ayat 1 ini bagus sekali. Kalau ada orang bertanding atletik misalnya ya, bertanding ya atletik misalnya begitu, nggak mungkin dia pakai aksesoris. Waduh, kalung yang gede, jam tangan ya, sepatu yang wah keren, nggak mungkin. Terus pakai aksesoris yang lain-lain, nggak mungkin. Mereka kalau begitu ada apa itu, ada peralatan yang lain yang merintangi. Ya, mau jadi apa istilah saya, orang Jakarta yang tahu ini. Tahu ondel-ondel? Ondel-ondel itu tradisi Betawi. Nah, bayangkan kalau ada orang ikut pertandingan tapi kayak ondel-ondel begitu, maaf. Ya, wah, dicentelin macam-macam begitu, ya nggak akan menang. Nah, semua kita, khususnya warga binaan dan kita yang ada di luar, temukan penghalang apa, beban apa yang ada di hidup kita, sehingga kita itu nggak bisa bebas waktu berjalan mengiring
di jalan Tuhan. Nggak bisa bebas, terlalu banyak hambatan, terlalu banyak rintangan. Maka itu saudara, hari ini temukan apa yang menghalangi kita. Maaf, jangan tersinggung saya bicara ini. Siapa masih terikat pornografi, terikat alkohol, terikat judi, rokok, narkoba, dan jenis-jenis dosa yang lain? Maaf ya, kalau itu masih ada di hidup kita, ayo kita tanggalkan. Ada ikatan-ikatan yang lain yang bukan berbentuk dosa-dosa seperti itu. Khawatir. Anak-anak warga binaan yang khawatir. Aduh, nanti aku kalau bebas kemana ya? Aduh, keluargaku nggak mau terima aku. Nanti aku kerja apa ya? Nanti bagaimana? Saudara, khawatir itu juga beban yang membuat kita tidak bisa lari cepat, nggak bisa bertahan, nggak bisa berjalan dengan baik. Itu dia. Betul ya, dari NTT. Betul, kita harus menemukan apa yang membebani, mengikat hidup kita. Lepaskan itu. Bebaskan. Belajar untuk bisa berkata tidak kepada dosa. Belajar begitu. Waduh, kalau hidup kita sudah bebas itu enak sekali. Lari itu nggak akan terhalang oleh apapun juga. Jelas ya? Nah, temukan itu beban berat apa, khawatir apa. Saudara, hari-hari ini di Indonesia sedang gencar-gencarnya pemerintah memberantas judi online. Aduh, ya, judi online, pinjaman online. Tolong jangan terikat, itu beban yang bodoh sekali. Saya ulangi lagi, semiskin-miskinnya kita lebih baik miskin. Saya ulangi, semiskin-miskinnya kita lebih baik miskin daripada kita jadi orang goblok untuk dapat duit pakai judi online, untuk bisa beli ini, bisa beli itu, pinjaman online. Maaf, saya berkata itu orang paling goblok sedunia. Lebih baik miskin. Henry, senang sekali kamu hadir. Makasih ya, barang-barang kan dikirimkan Nabiri, Tuhan berkati. Jadi jangan terikat. Jadi nggak cuma dosa pornografi, percabulan, perjinan, alkohol, narkoba, judi, rokok dan sejenisnya. Khawatir itu juga beban. Judi online, betul, harus dijauhi. Pinjaman online jangan kobok, lebih baik miskin, saudara. Percayalah, kita nggak makan 3 hari itu nggak mati, percayalah. Justru kalau kita sering puasa, hidup itu lebih sehat, saudara. Serius, kalau kita puasa hidup itu jauh lebih sehat. Wah, luar biasa. Biasakan itu, ya. Usahakan. Contoh, malam. Kalau sudah jam 8 malam, rasa lapar. Please ya, dengar. Jangan makan apa-apa. Kalau ada buah, silakan. Ya, jangan diisi yang roti, makan daging, jangan. Usah 8 malam sudah. Percayalah, tidur dengan lapar itu lebih nyenyak. Oh, pasti ada yang kaget ini ya. Ayo yang rakus-rakus itu bertobat, maaf. Tidur dengan rasa lapar itu jauh lebih nyenyak tidurnya. Kenapa? Karena usus kita istirahat. Maka itu sebelum tidur tidak boleh makan. Minimal 4 jam sebelum tidur jangan makan. Supaya usus kita istirahat. Nah, kalau usus kita istirahat, berarti tidak ada tenaga atau energi yang diperlukan oleh tubuh kita, pencernaan kita untuk mencerna makanan. Jadi catat konsep ini. Tidur dengan perut lapar itu lebih nyenyak tidurnya karena tidak bekerja. Saudara, daging jenis apa saja, daging
itu perlu waktu paling tidak 5-6 jam untuk bisa diproses di perut kita, di usus kita. Nah, bayangkan saudara tidur jam 10, lalu terenggalek hadir, puji Tuhan, lalu jam 9 saudara makan daging. Ngomong aja 5 jam, berarti biasanya lebih lama ya, berarti jam 3 subuh daging itu baru bisa habis diproses. Bayangkan, oi Esther, puji Tuhan, senang sekali kamu gabung ya. Dan ini yang buat celaka saudara, hidup jadi nggak sehat. Maka itu saya kembali, sidikala hadir, puji Tuhan. Maka itu saya ulangi, sering puasa itu sehat, serius, ya. Kurangi makan, nggak harus 3 kali, tidak harus 3 kali sehari makan, tidak. Saya hampir jarang 3 kali sehari makan, itu jarang, rata-rata 2 kali saja. Sungguh, di samping sehat, saya ngomong ini hemat, betul nggak? Nggak usah. Jadi berkata cukup, oke? Jadi lebih baik miskin daripada terikat judi online dan pinjaman online. Catat itu, Steve, Papa senang kamu gabung. Jelas ya? Nah, temukan apa yang mengikat kita, apa yang membelenggu hidup kita. Temukan itu supaya kita tidak jatuh di dalam dosa dan fokus kita tidak jelas mau kemana. Oke. Dalam fisika ya. Saudara, kita tahu matahari itu, ya tahu semuanya. Saudara bisa bayangkan, baja tahu ya, bukan besi ya, lebih keras daripada besi. Itu bisa dipotong, bukan dengan gergaji, bukan dengan alat apa saja. Cukup, ya ada yang komen, ya sebab firman, makan firman lebih kenyang. Puji Tuhan, tuh roh kita sehat ya. Matahari yang kita lihat tiap hari ini, ternyata itu bisa dibuat potong baja. Luar biasa. Ini bagaimana caranya? Yuli, apa kabar? Selamat malam di Philadelphia. Oke. Gimana caranya? Nah, kalau sinar matahari itu dikumpulkan, ya, jangan bingung dulu. Bagaimana cara mengumpulkan sinar matahari? Ya, kalau sinar matahari itu dikumpulkan, dipersempit, hanya ada satu titik, ya istilah lubang, di mana seluruh sinar matahari itu dipersempit, dipres, tinggal satu titik saja lubang. Jambi hadir, David, Papa senang sekali nak. Endi, sudah lama nggak ketemu ya. Oke, salam ya buat keluargamu. Nah, ada alat. Ya saya nggak tahu lah. Masing-masing pakai kalimat apa yang paling sederhana ya untuk memfokuskan sinar matahari itu. Ya, apa saja bisa terbakar kalau sinar matahari itu dipersempit, difokuskan. Apa sih istilahnya? Ayo, tolong tuliskan saya, pakai istilah apa itu, alat apa itu, untuk menyatukan sinar matahari itu jadi satu titik. Ternyata saudara, itu bisa untuk motong baja. Wih, luar biasa itu. Keren sekali ya. Nah, itulah kalau fokus itu hidup kaca pembesar. Ya, ada istilah lain nggak ya? Ada kaca pembesar. Oke, dari Dili juga bilang kaca pembesar, kaca cembung, jantung redep. Pokoknya begitu tahu ya. Kaca Surya Kanta itu ya, itu bahasa Jawanya. Ya, kaca pembesar. Terima kasih. Bayangkan kalau kita ada di udara ruang terbuka seperti sekarang ini, matahari, ya. Oke. Apa itu lapas tamako, nulis apa itu ya. Nah, saudara sekarang bisa bayangkan
Betapa hebatnya kalau kita itu fokus kepada tujuan dan target. Betul, kaca pembesar, ada yang komen, saya pernah praktek kertas terbakar dengan cepat. Betul sekali. Ya, puji Tuhan. Saya nggak tahu siapa ini, ya Mojokerto, ada yang kirim salam itu, baik. Nah, sekarang kita menemukan ya, sebuah kekuatan kalau kita ini fokus, nggak kemana-mana. Terima kasih Bapak. Ayo kita fokus. Maaf kalau saya memberi kesaksian, ya. Hari Kamis kemarin, kok Kamis? Rabu. Ya, Rabu. Ya, saya ketemuan karena ulang tahun lensa loop. Oke, makasih ya Pak Andreas. Ya, loop. Ya, Shirley jadi betul lensa loop. Terima kasih. Nah, ulang tahun pelayanan desa terpadu di Tomohon yang ke-30. Nah, saya hadir. Ternyata ada cucu saya yang sudah sejak 3 tahun yang lalu itu minta dibaptis. Tapi saya belum ada waktu. Nah, akhirnya Rabu kemarin, ya, Selasa saya berangkat dari Jakarta, itu take off-nya jam 2.30 subuh. Nah, Selasa saya tiba dari Singapura, maksudnya mau istirahat, ya karena subuh nanti berangkat. Ya, ternyata saya kedatangan tamu satu keluarga dari Amerika. Ya sudah, nggak bisa istirahat. Apalagi senengnya mereka ngajak makan saya, ya udahlah. Ya kebablas saudara. Dari jam 5 sore ngomong cerita, lupa sampai setengah 11 malam. Aduh, saya harus siap-siap ini. Oi Pak Pendeta besar Eliezer Edo Odo, puji Tuhan gabung. Ya udah, jadi seharian saya nggak istirahat. Habis mereka pulang jam 11 saya beres-beres. Terus jam 12 saya ke bandara. Ya nggak tidur di pesawat. Begitu turun di Manado, dijemput anak saya, diajak sarapan. Nah, langsung baptisan. Ternyata cucu saya ini ngajak 3 temannya. 3 temannya. Jadi 4 orang. Nah, Pengkalis hadir ya. Nah, terus cucu saya yang nomor 2 dari adiknya yang pertama itu, saya tiba-tiba tergerak. Namanya Mikael. Mikael, kenapa kamu gak ikut dibaptis sekali? Kan kamu pernah tanya opa. Iya. Lo apa boleh? Lo boleh, kenapa tidak? Jadi 5 orang saudara baptis. Nah, yang saya mau cerita begini. Ketika saya ada di acara Pesat Tomohon itu, ada beberapa orang yang sudah senior. Ya, mereka-mereka yang awal-awal kami perintisan, saya ikut mencari tempat lokasinya di Tomohon itu. Nah, ada beberapa yang sudah meninggal. Nah, ini beberapa orang-orang tua itu, mereka kaget lihat saya. Ada yang sudah 30 tahun nggak ketemu, ya sejak perintisan itu kami nggak pernah ketemu lagi. Ada yang ketemu terakhir 20 tahun yang lalu. Pokoknya seneng lah kalau ketemu orang-orang tua begitu. Saudara, mereka setelah dengar khotbah saya yang pertama, saya ngisi 2 sesi. Komen mereka itu sama. 30 tahun yang lalu saya mendengar khotbahnya Pak Daniel. Ternyata semangatnya masih sama dan panggilannya tidak bergeser. Terus dia cerita beberapa teman-teman kami di waktu itu. Ya maaf ini ya, bukan salah, bukan. Cuma ini bicara fokus. Dia sebutin satu-satu, saya kenal semua. Yang tadinya sama-sama pelayanan perintisan penginjilan kemana-mana. Mereka dia cerita, wah sudah jadi gembala di situ, gembala di sono, gembala pokoknya. Tapi kok Pak Daniel tetap bisa fokus pada panggilan itu. Saudara, anugerah Tuhan. Ya. Oh, thank you Agus Sumenep. It is what it is. Betul. Sudah, ya itu saja. Jangan kemana-mana. Saudara, nanti bulan Agustus, ya, di Juli, Agustus, saya akan mensyukuri 52 tahun. Oh,
izin lift, baik kanan. Ya, hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan ya. Harusnya para petugas memberi kesempatan untuk semua warga binaan ikut belajar. Jadi Agustus, tanggal 26 Agustus 2024 ini saya akan mensyukuri 52 tahun saya berjalan dengan Tuhan dalam pelayanan dan panggilan ini. Nah, jadi teman-teman saya itu yang senior-senior itu 70 lebih, ada yang 80, sempat ketemu cerita-cerita. Kenapa bisa fokus? Saudara, memang itu yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya. Saya punya banyak kesempatan untuk bisa jadi gembala dan buka gereja, gedung, organisasi, sangat bisa. Tapi saya tahu panggilan saya ada di mana. Jadi kalau berapa minggu lagi saya akan mensyukuri bersama istri saya 52 tahun saya pelayanan. Ternyata Tuhan setia dan Roh Kudus memampukan saya untuk tetap fokus pada panggilan ini dan saya tidak pernah bergeser ke hal-hal lain. Nah, itu yang kita harus perhatikan dalam hidup ini. Fokusnya kemana? Nah, kembali ke cucu saya ya. Nah, ini cucu saya yang dibaptis hari Rabu kemarin. November 91. Saya diundang ke sebuah yayasan namanya Yayasan Pelayanan Kristen Hosana di Manado. Waktu itu mereka buat KKR 3 hari, saya pembicaranya di Gedung Juang. Orang Manado pasti tahu Gedung Juang. Gedungnya masih ada sampai hari ini di Pasar 45 di tengah-tengah kota Manado. Hari pertama KKR waktu itu masih pakai overhead projector, belum ada PowerPoint seperti sekarang ya. Puji Tuhan, wih kamu masih ada ini ya, Irlandika, Adia Permana, terima kasih nak, Pak Jonathan, puji Tuhan, Maria, Lawarakan, tetap sehat ya. Nah, hari pertama ini anak yang pegang overhead projector, saya nggak kenal. Ternyata dia masih 2 SMP, ya, masih remaja. Terus Roh Kudus berkata kepada saya bahwa anak ini nggak punya ayah. Ya otomatis selesai saya khotbah, saya tanya kepada gembalanya. Lah gembalanya, oh ada. Bahkan dia tuh tinggal di pastori dengan kami semua. Oh ya udah, berarti saya salah. Oke. Hari kedua, ternyata anak itu masih pegang overhead projector. Roh Kudus kembali katakan, dia itu nggak ada apa-apanya. Ya udah, saya tanya ketua pemudanya, jawabannya sama, ada orang tuanya, bahkan nggak jauh dari pastori kami tempat anak tinggal. Salah lagi saya. Hari ketiga, hari terakhir KKR itu, anak itu masih pegang overhead projector. Itu jalan Tuhan. Kalau dia nggak pegang, saya pasti nggak akan ketemu. Kembali Roh Kudus berkata, anak itu nggak ada apa-apanya. Wah, kalau sudah begini, yang salah pasti 2 orang itu, si gembala dan ketua pemuda. Roh Kudus nggak mungkin salah. Saudara, saya lanjut. Akhirnya selesai, saya temui dia. Namanya Hezki Lintang. Nah itu anak yang pertama jadi dokter itu. Terus saya kenalkan begini begitu. Saudara, dia kaget. Ternyata betul. Dia nggak punya apa-apa. Terus mamamu di mana? Masih kerja om. Hah? Ini sudah hampir jam 10. Masih kerja. Iya om. Terus dia nangis. Oke, saya nggak mau melanjutkan. Lalu saya ajak dia ke pastori. Saya bilang kepada gembalanya, ketua pemudanya, kalian ini bagaimana? Anak ini sudah lebih setengah tahun tinggal dengan kalian. Kok bisa kalian tidak tahu?
tentang keadaan anak ini. Saudara, hari itu juga, malam itu juga, November 91, saya lupa. Oke Steve, luar biasa ya, ketemu dengan kita semua. Ini anak saya memberi kesaksian juga. Saya bilang, mulai hari ini Om jadi papamu. Papa kan biayai kamu sekolah sampai lulus SMP, SMA. Saudara, zaman itu belum ada handphone tahun 91. Nah, karena begitu kuat Roh Kudus mendorong saya untuk membimbing anak ini. Saya janji, setiap Kamis sore jam 16 waktu Manado. Setiap itu Roh Kudus suruh saya. Jam 16 waktu Manado. Tunggu di telepon, Papa akan telepon kamu. Jadi itu cara-cara saya memuridkan dia. Setiap Kamis, jadi saya di negara manapun, pokoknya saya harus ngikut jam 4 sore hari Kamis waktu Manado, saya harus telepon. Wah, anak ini terbimbing luar biasa, saudara. Nah, akhirnya lulus SMP. Nah, saya tanya, kamu mau masuk SMA mana? Saudara, saya nggak tahu kalau sekarang. Waktu itu satu-satunya SMA Kristen SMA swasta yang terbaik itu Ebenezer, dan itu masih ada sampai hari ini. Terus saya bilang, oh Payakumbuh harus keluar, ya Tuhan memberkati, mau bagaimana lagi. Saudara, tapi dia bilang, Pak, tapi itu mahal biayanya. Nggak apa-apa, Tuhan pasti siapkan. Akhirnya dia masuk, diterima di SMA terbaik, SMA swasta terbaik. Nah, terus saya cari guru. Nah, saya ketemu seorang guru yang ternyata anggota dari Yayasan Pelayanan Kristen Hosana ini. Namanya Pak Denny Rembet. Terus saya bilang, tolong bimbing. Puji Tuhan, ternyata Pak Guru ini punya visi yang sama seperti saya. Akhirnya anak saya ini diajak tinggal serumah dengan Pak Gurunya. Wah, puji Tuhan, jadi intens untuk bimbing. Nah, saudara, waktunya masuk SMA kelas 3, saya mulai tanya Tuhan, anak ini akan dibawa kemana? Ya, Roh Kudus jelas berkata, kedokteran. Woi, puji Tuhan. Itu. Tapi saya belum ngomong pada anak ini. Nah, terus saya tanya, kamu ingin apa? Dia cuma punya 2 pilihan. Kalau nggak ekonomi, komputer. Zaman itu masih sangat hebat kalau bisa masuk ekonomi dan komputer. Saya tanya, kenapa kamu ingin ambil itu? Jawabannya polos, supaya cepat bisa kerja Pak, dan dapat duit untuk dia bisa bantu biayai mamanya. Oke. Tapi saya bilang kepada Pak Denny Rembet ini, tolong bimbing ya, arahkan anak ini. Koden akan masukkan dia ke kedokteran. Luar biasa. Dia nggak mau, saudara. Pak gurunya nyampaikan, enggak, terlalu berat ya. Oke ya, Rondi, puji Tuhan ya. Ini cucu saya ini, bapaknya itu bukan Kristen tadinya. Salah satu security di Mall Central Park. Oh, saya ketemu dia berapa belas tahun yang lalu. Rondi, salam buat bapak ya. Kakek senang sekali kamu ada ikut belajar. Saudara, anak ini nggak mau. Ya udah. Tapi saya suruh tes. Nah, sampai hari ini kalau nggak salah, Universitas Negeri Samuel Ratulangi Manado, Unsrat, itu ada program T3. Nah, T3 ini semboyannya Dr. Samuel Gerungan Saul Ratulangi, ya namanya panjang. Si Timoto, saya nggak tahu istilah itu dalam bahasa Minahasa kuno. Manusia itu harus memanusiakan manusia yang lain. Nah, almarhum pahlawan nasional ini, Dr. Gerungan ya Samuel Ratulangi ini mempunyai program itu. Ya. Oh, ayah sudah berangkat ya, jalan jam 4, pulang malam. Oke. Saudara, luar biasa. Terus saya suruh daftar dia di program T3 Unsrat ini. Tapi tetap, Roy, baru muncul ini Pak
Papa baru cerita soal Jones ini yang kemarin dulu kita ketemu, ya. Nah, tapi anak ini tetap nggak mau, dia maunya ke ekonomi atau komputer. Sudahlah, kamu daftar saja. Saya bilang nggak diterima pun nggak apa-apa, gitu. Udah. Menjelang pengumuman, ya program T3 ini diterima atau tidak kedokteran. Saya lagi khotbah di sebuah gereja di Surabaya, seminggu sebelum pengumuman. Di dalam khotbah itu, tiba-tiba Roh Kudus berkata, saksikan anak ini dan dia akan diterima di fakultas kedokteran. Saudara, di tengah khotbah itu saya bilang kepada pihak gereja, tolong rekam khotbah ini ya, rekam. Waktu itu masih pakai kaset, saudara. Saya khotbah, saya cerita tentang anak ini. Dia akan diterima kedokteran karena saya punya visi, anak ini begini, anak itu begitu. Ya udah, rekamannya saya bawa, ya saya minta, oke. Oh, suka juga ya Rondi, matematika, kimia, bagus. Nanti kalau kamu bisa diterima kedokteran, nanti kakek juga akan berjuang untuk kamu, Rondi. Ini cucu saya yang mau. Ya, saudara, kasetnya saya minta, saya cepat kirim paket kilat ke Manado. Nah, saya bilang kepada gurunya, Pak Denny Rembet ini, tolong Den, kamu dengerin khotbah ini. Serius loh, di selesai khotbah, kamu dengerin, Koden akan telepon kamu. Lagi belum ada handphone zaman itu. Saya telepon, dia kaget. Koden, bahaya ini, Koden khotbah di depan sekian banyak orang. Gimana kalau dia nggak diterima kedokteran? Nah, saya bilang, ya Koden juga nggak rugi kok kalau dia nggak diterima. Tapi janji ya, jangan dengarkan dia kaset ini, khotbah ini. Tunggu. Saudara, mari ditentukan pengumumannya. Sore saya telepon Denny Rembet. Dia nggak bisa bicara. Anak ini diterima di Fakultas Kedokteran Unsrat dengan beasiswa full. Wih, oh ya, ini anak saya Senta dari Manado, dokter yang hebat, sangat humble, banyak orang dibantu. Makasih Senta, itu anak saya. Karena visi itu. Saudara, setelah itu saya bilang, sekarang ajak Jones dengar khotbah itu. Ini seminggu sebelum pengumuman. Nangis anak ini, saudara. Sampai sekarang jadi dokter dan jadi berkat. Dia sudah jadi kepala puskesmas. Saya nggak tahu di kecamatan mana. Iya ya nak, luar biasa. Nah itu cucunya, anaknya yang pertama yang minta saya baptis gitu. Saudara, ayo hari ini kita sungguh-sungguh mau fokus. Oh ini cucu saya lagi. Oh Rondi, nilaimu bagus sekali. Ya, matematika 9,4, kimia 9,2. Woi, kakek senang sekali. Kamu pintar. Maju terus ya, Rondi. Nah itulah fokus hidup, saudara. Jangan bergeser kemana-mana. Tahu tujuan hidup itu apa. Nah, biarlah firman hari ini membuat setiap saudara itu menyadari betapa hebatnya Tuhan. Kalau kita mau fokus kepada panggilan itu, mata tetap tertuju kepada Yesus. Tidak boleh kemana-mana. Tetap pada panggilan itu. Hakim-Hakim 5 ayat 20. Hakim-Hakim 5 ayat 20. Ya, kabar Papa baik nak. Ya, Hakim-Hakim 5 ayat 20. Ayo kita belajar ini. Hakim-Hakim 5 ayat 20. Ada masalah kali? Hakim-Hakim 5 ayat 20. Ya, kita tunggu dulu. Nggak apa-apa Sarbin. Ya, itu dia.
Hakim-Hakim 5 ayat 20. Oke, ada komen. Belajarlah membesar-besarkan Yesus Kristus daripada membesar-besarkan masalah Anda. Setuju? Ya, gitu ya. Ayo kita lihat. Dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Wih, luar biasa. TSI-nya langsung. Ya, dari langit bintang-bintang. Ya. Oh, enggak ada TSI-nya ya, BIS. BIS ya, mana? Bintang-bintang juga turut berjuang melawan Sisera dari tempat peredaran mereka di angkasa. Kalau bahasa ilmu pengetahuannya orbit, ya, di orbitnya. Nah, saudara, bintang-bintang itu punya orbit. Ya, Hakim-Hakim 5 20, Rondi. Mereka itu punya orbit. Nah, sekarang kita pakai apa itu pemikiran sederhana. Saudara bisa bayangkan, kalau ada satu bintang saja, jangan bilang 10, waduh, kalau ada 10 kacau ini alam semesta. Ya, dengar ya. Kalau ada satu bintang saja, saudara, di angkasa, ya luar angkasa itu ada triliunan bintang, bukan miliar, triliun. Oke, gimana Olvi pertama kali ketemu? Ini ada yang cerita, ya, di Gedung Juang. Oh, itu di Gedung Juang ya. Saya minta ya Pak Dirk Mangendaan untuk ketemu Papa September 2004. Sudah lama Olvi. Terima kasih. Ya. Nah, kalau ada satu bintang saja, tolong perhatikan, satu bintang saja. Aduh. Melenceng dari orbitnya, keluar dari peredarannya. Sebab bintang ini tolak-tolak kiri kanan melihat orbitnya teman yang lain. Coba bayangkan sebentar aja, sebentar. Apa yang terjadi dengan sebuah bintang yang tidak fokus pada orbitnya? Kacau alam semesta ini. Oh, iya ya, Ibu Sinja juga dokter keluarga. Oh, puji Tuhan. Ya, saudara perhatikan, satu bintang saja tidak fokus mengitari garis edarnya, orbitnya. Dia akan keluar dari orbit dan akan merusak bintang-bintang yang lain. Tabrakan. Bayangkan, alam semesta kacau. Hanya karena ada satu bintang yang tidak fokus. Wah, ayo hari ini saudara kita melihat bahwa hidup yang tidak fokus itu pasti kacau. Dan yang kacau bukan dirinya sendiri. Dia akan membuat kacau orang-orang di sekitarnya. Karena nggak fokus. Tolong ya, terjemahkan sendiri lebih kuat. Mengerikan. Kalau tidak fokus itu. Oh Tuhan, tolong kami, ampuni kami. Oke. Apa penyebab kita tidak fokus? Bagian terakhir. Ternyata penyebab kita tidak fokus itu sangat sederhana. Bukan perkara besar, bukan perkara berat. Saya ulangi, penyebab kita tidak fokus itu ternyata bukan perkara besar, tapi perkara kecil, sederhana. Catat ini. Yang pertama, penyebab tidak fokus karena dengar kata orang. Ada pengaruh dari luar. Oh ya Rondi, kamu keluar dulu ya.
ada pengaruh dari luar. Berapa banyak ada di antara kita sudah enak-enak kerja, di suatu tempat sudah mapan, semua tersedia. Tiba-tiba ada teman ngajak untuk pindah dengan iming-iming gaji lebih besar, fasilitas lebih baik. Ternyata dia ketipu. Nah, nggak fokus. Jadi penyebab tidak fokus yang pertama karena pengaruh dari luar. Nomor 2, penyebab tidak fokus karena iri hati. Wah, nggak bisa. Saya dengan dia masuk kerjaan ini sama. Daftarnya sama-sama. Wah, kok sekarang dia lebih cepat naiknya. Dia posisinya lebih tinggi. Wah, dia dapat fasilitas lebih banyak dari saya. Woi Sam, Papa senang kamu gabung. Ya, Papa mau minta Samuel buatkan lukisan ya untuk Papa ya. Nanti kita kontak. Iri hati itu menyebabkan tidak fokus. Lalu kita keluar dari orbit kita. Ayo mulai hari ini saudara kita bertobat. Ya, jadi cuma 2 itu penyebab kita nggak bisa fokus. Sederhana toh, bukan perkara besar. Saya ulangi lagi, penyebab tidak fokus. Makasih Sam, Papa senang sekali kalau kamu. Siapa ini ya? Sasutanto. Oke, salam juga. Dipengaruhi oleh orang ngomong. 2, iri hati, hancur. Ayo hari ini kita ambil waktu untuk kita bertobat. Temukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Temukan apa yang Tuhan mau kerjakan lewat hidup kita ini. Percayalah saudara yang sudah pernah gagal, maaf, hari ini ambil pertobatan, nanti Papa di surga akan mengembalikan kita ke orbit kita. Kalau kita bertobat, maka Papa akan mengembalikan kita ke orbit kita. Dan kalau kita sudah di orbit kita, sudah jalani aja. Ikuti saja apa yang Tuhan mau. Terpujilah Tuhan untuk hal itu. Maaf. Kalau kita tetap fokus, hidup ini luar biasa. Dampaknya akan besar sekali. Dan kita boleh jadi berkat buat banyak orang. Shalom semuanya. Tuhan memberkati dan berbahagialah kita. Kalau kita tetap fokus walaupun berat. Contoh Yusuf yang terakhir ya, lihat itu. Dia fokusnya kepada visi yang Tuhan berikan. Karena dia mimpi 2 kali. Nah, tapi untuk mencapai tujuan itu nggak enak, lewat sumur, jadi budak, masuk penjara. Aduh, itu dia. Waduh, kemarin saya ke Jones kemarin ya, hari Rabu. Saya nggak bisa ketemu. Jelas ya, Yusuf fokus. Dia nggak terpengaruh dengan penderitaannya. Dia tetap setia pada panggilan Tuhan. Maka itu dia jadi orang hebat. Karena dia fokus, nggak kemana-mana, nggak benci, nggak nyalakan kakak-kakaknya, nggak sakit hati kepada istri Potifar. Sebab dia tahu panggilannya itu luar biasa untuk menggenapi visi yang Tuhan berikan. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat menikmati fokus hidup. Ya, jangan lari kiri kanan, tetap setia pada panggilan. Pasti kita nggak jadi orang yang paling celaka di dunia, tapi orang paling beruntung. Dan kita bisa memberkati dan punya dampak ke banyak orang lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.